Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 56. Apa yang kau rasakan jika dekat dengan seorang gadis? Tanya Aiden. Hongju termangu mendengar pertanyaan teman sekamarnya tersebut. Ayo jawab, desak Aiden. Tak sabar karena Hongju hanya menatapnya dengan keheranan. Melihat Aiden yang tidak sabar justru membuat Hongju tergelak. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak hingga terasa sakit perutnya. Hongju menyeka air matanya yang keluar dari sudut matanya karena terlalu keras tertawa. Pemuda itu pun kembali menatap serius wajah Aiden. Apa kau sedang jatuh cinta? Tanya Hongju, membuat Aiden mengernyitkan alisnya mendengar pertanyaan pemuda itu. Aiden hanya mengidikkan bahunya untuk menjawab pertanyaan Hongju. Ia sendiri tidak tahu apa yang dirasakannya. Bagaimana pemuda itu dapat menjawab pertanyaan Hongju? Hongju menautkan kedua alisnya. Ia benar-benar bingung dengan makhluk yang ada di depannya ini. Aiden memiliki wajah yang tampan. Pemuda itu juga memiliki kepintaran yang luar biasa dan juga orang tua yang kaya raya. Namun entah mengapa kelebih-lebihan tersebut tidak dibarengi dengan sikap yang ramah dan juga peka. Aiden terlalu cuek dengan keadaan sekitarnya. Pemuda itu tidak peka dan hanya peduli dengan pelajaran dan juga orang terdekatnya. Selain Hongju, ia tidak berteman dengan yang lainnya. Walaupun sebenarnya Aiden sangat populer, tapi tidak banyak orang yang dapat menjalin pertemanan dengan pemuda itu karena Aiden selalu menutup diri. Memangnya siapa gadis itu? Tanya Hongju menyelidiki. Pemuda itu penasaran siapa yang bisa mencairkan si pangeran kutub itu. Bukan siapa-siapa, aku hanya bertanya, apa yang kau rasakan jika dekat dengan seorang gadis? Jawab Aiden berbohong. Ia tidak ingin bercerita apa yang baru saja dialaminya dengan Soah. Apalagi Hongju adalah sepupu gadis itu. Aiden tidak ingin pemuda itu salah paham. Jangan bohong pada aku, tugas Hongju. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aiden. Selama ini pemuda itu tidak pernah membicarakan tentang gadis, jadi aneh rasanya jika tiba-tiba ia bertanya tanpa alasan yang jelas. Aiden tidak menghiraukan perkataan Hongju. Pemuda itu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, kemudian memejamkan matanya. Ia sedang memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Hei, cepat katakan siapa gadis itu? Tanya Hongju menyelidiki. Ia tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aiden. Diamlah. Sebaiknya kau tidur sekarang atau perlu kelempar kasurmu keluar, ucap Aiden kesal. Pemuda itu kini kembali komedi diam, tak ingin diganggu oleh siapapun termasuk Hongju. Bukannya diam, Hongju malah tergelak mendengar ucapan teman satu kamarnya tersebut. Ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Aiden. Namun Hongju tidak berniat untuk mengorek lebih dari pemuda itu karena pastinya Aiden akan menolak. Sebagai gantinya, Hongju akan bertanya kepada Jelin, saudara kembar dari pemuda tersebut. Aiden semakin kesal mendengar gelak tawa Hongju. Pemuda itu keluar dari kamar meninggalkan sahabatnya yang masih saja menertawakannya. Hei, kau mau kemana? Tanya Hongju. Ia tidak menyangka Aiden akan lebih memilih keluar dari kamar daripada harus bercerita kepadanya. Aiden tidak menghiraukan panggilan Hongju setelah menutup pintu dengan keras dan membuat Hongju terlonjak. Ia bergegas menuju atap gedung asrama. Tempat itulah tempat favorit Aiden untuk menyendiri menenangkan hati dan pikirannya. Sementara itu di asrama wanita, Jelin masih menahan ponsel Soah dan menyembunyikan di belakang tubuhnya. Ia menjahili gadis asal Korea itu karena tidak memberitahu ada apa antara dirinya dengan Aiden. Jel, cepat kembalikan ponselku, rengek Soah. Gadis itu mengerucutkan bibirnya karena Jelin terus saja menggodanya. Tidak, sebelum kau menceritakan apa yang terjadi antara kau dengan kakakku, tegas Jelin, tetap ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Soah menghela napas. Sebenarnya gadis itu tidak ingin menceritakan apa yang terjadi tadi karena menurut Soah itu sangat memalukan. Apalagi yang bertanya adalah Jelin, adik kembar pemuda yang baru saja menggendongnya itu. Gadis itu takut menjadi bahan tertawaan Jelin, maka dari itu ia tidak berniat untuk memberitahu Jelin, bahkan ia ingin terus menyembunyikan hal itu. Toh, tidak ada yang tahu juga karena hanya ada dirinya dan Aiden sendiri. Jadi, Soah tidak harus menceritakan kepada siapapun.
Biarlah ini menjadi kenangan antara mereka berdua karena belum tentu besok dan seterusnya Aiden bisa bersikap penuh perhatian seperti tadi. Tidak ada yang terjadi antara kami, bantah Soah. Kakakmu hanya membantu ketika aku terjatuh tadi, jelas Soah. Itu saja, tanya Jelin masih tak percaya. Iya, itu saja. Lalu kau mau kami seperti apa memangnya? Soah balik bertanya kepada Jelin, yang dijawab gadis itu dengan mengindikkan bahunya. Entahlah, kalian yang mengalami, mana mungkin aku tahu, jawab gadis itu. Sudahlah, jika kau tak ingin cerita, aku tidak akan memaksamu. Aku bisa tanyakan sendiri kepada kakakku, tambah Jelin seraya mengancam Soah. Gadis itu kembali ke tempat tidurnya, bersiap untuk beristirahat. Ia pikir tidak ada gunanya memaksa jika Soah tidak ingin mengatakannya. Mungkin akan lebih baik jika ia bertanya sendiri kepada Aiden, karena kakak kembarnya itu tidak akan pernah berbohong kepada dirinya. Di atap gedung asrama pria yang letaknya bersebelahan dengan asrama wanita, Aiden tengah duduk di lantai sembari menikmati langit malam yang saat ini tampak terang karena dipenuhi oleh bintang-bintang. Pemuda itu duduk di lantai dengan bertumpu pada kedua tangannya dengan mata memandang ke langit luas. Namun tiba-tiba pemuda itu membelalakan matanya ketika ia melihat ada sosok gadis di atap gedung asrama. Wanita yang bersebelahan dengan tempatnya kini berada. Ia melihat gadis itu seolah ingin melompat dari atas gedung berlantai 5 tersebut. "Hei, apa yang kau lakukan? Itu sangat berbahaya!" teriak Aiden dari kejauhan. Namun seolah tak mendengar teriakan Aiden, gadis itu malah naik ke atas pembatas dan kini berdiri di tepian atap gedung tersebut. Aiden pun panik. Pemuda itu segera lari ke bawah bergegas menuju gedung sebelah untuk mencegah gadis itu yang sepertinya akan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Sekuat tenaga Aiden berlari untuk mencapai tempat itu. Dengan menggunakan tangga darurat yang tersedia di luar gedung, Aiden akhirnya dapat tiba di sana tepat sebelum gadis itu melompat. "Hei, hentikan!" larang Aiden kepada gadis yang baru saja ingin melompat. Gadis itu menoleh mendengar suara Aiden, namun ia kembali berbalik tidak menghiraukan pemuda itu. "Aku bilang hentikan!" tegas Aiden yang berjalan mendekat kemudian menarik tangan gadis itu sebelum ia berhasil melompat dari atas gedung lantai 5 tersebut. "Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah bosan hidup?" tanya Aiden kesal. "Apa urusanmu? Lepaskan aku!" teriak gadis itu mencoba menarik tangannya yang dicengkram erat oleh Aiden. "Aku bilang hentikan!" tegas Aiden berjalan mendekat kemudian menarik tangan gadis itu sebelum ia berhasil melompat dari atas gedung lantai 5 tersebut. "Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah bosan hidup?" tanya Aiden kesal. "Apa urusanmu? Lepaskan aku!" teriak gadis itu mencoba menarik tangannya yang dicengkram erat oleh Aiden. Aiden tidak membiarkan tangan gadis itu terlepas. Ia semakin mencengkram dengan erat sehingga gadis itu meringis kesakitan. "Lepaskan!" pekik gadis tersebut. Ia masih berusaha untuk menarik tangannya. "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu karena kau pasti akan melompat," ujar Aiden menolak untuk melepaskan cengkeraman tangannya dari lengan si gadis. "Apa hubungannya denganmu? Cepat lepaskan aku!" teriak si gadis tetap tidak ingin mengubris kata-kata Aiden. Ia masih berusaha melepaskan diri dari Aiden. Aiden tetap pada pendirian. Pemuda itu menarik sang gadis menjauhi pinggiran atap gedung. Ia mendorong si gadis ke tembok dan mengukungnya dengan kedua tangan di sisi kiri dan kanan. "Apa kau sudah gila?" tanya Aiden tepat di wajah gadis cantik itu. Si gadis tidak menjawab, tubuhnya melorot ke bawah, air matanya mengalir deras. Ia duduk menekuk kedua lututnya dan menangis terisak. Aiden menatapnya dengan iba. Pemuda itu duduk bersandar pada tembok di samping gadis berambut panjang tersebut. Ia tidak berbuat apa-apa, hanya membiarkan gadis itu menangis meluapkan semua kesedihannya. Cukup lama pemuda itu hanya berdiam diri, duduk di samping si gadis yang kini sudah mulai mereda tangisnya. "Mengapa kau mencegahku?" tanya gadis itu begitu selesai dengan tangisnya. Suaranya sedikit serak dengan mata yang sembab karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Aiden menghela napas. Sebenarnya ia bukan tipe yang suka mencampuri urusan orang, tapi melihat ada seorang gadis yang ingin mengakhiri hidupnya, itu membuat hatinya bergerak. "Mengapa kau ingin membunuh dirimu sendiri?" Aiden balik bertanya, tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Gadis tersebut tidak menjawab, ia malah menundukkan kepalanya menutup ujung sepatunya lekat-lekat. Aiden kembali menghela napas, tidak seharusnya ia mencampuri urusan orang lain. Hanya saja ia heran mengapa gadis itu ingin menyia-nyiakan nyawanya
di saat ada sebagian orang yang berharap nyawanya diperpanjang setelah mengalami suatu masalah. "Siapa namamu?" tanya Aiden, karena sedari tadi ia belum mengetahui nama gadis yang kini masih menunduk menyembunyikan wajahnya. "Jaskia," jawab gadis itu. "Apa kau berasal dari Timur Tengah?" tanya Aiden lagi karena melihat dari paras dan nama gadis itu lebih condong ke arah sana. Jaskia menggelengkan kepalanya. "Aku berasal dari Indonesia," jawab Jaskia. "Indonesia?" tanya Aiden, setengah tidak percaya. Kali ini pemuda itu menyampingkan tubuhnya menoleh ke arah Jaskia yang kini juga tengah menatapnya. Jaskia mengangguk lalu kembali menundukkan wajahnya tidak berani melawan tatapan Aiden yang sungguh tajam. "Mengapa kau ingin mengakhiri hidupmu?" Kembali pertanyaan itu terlontar dari mulut Aiden membuat Jaskia menghela napas panjang. Sejujurnya gadis itu merasa malu tentang keadaan dirinya. Maka dari itu ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar kedua orang tuanya tidak merasa kecewa dan malu tentang apa yang diperbuatnya. Padahal itu adalah pikiran yang salah. Yang pasti orang tua gadis itu akan lebih kecewa jika mengetahui putrinya mengakhiri hidup dengan melompat dari lantai 5 gedung asrama. "Aku merasa tidak pantas lagi berada di dunia ini," jawab gadis tersebut sembari mengandahkan kepalanya menatap langit malam yang saat ini bertaburan bintang-bintang. Aiden menautkan kedua alisnya mendengar jawaban Jaskia. Apa yang menyebabkan gadis itu berpikir ia tidak pantas untuk berada di dunia? Hal itulah yang membuat Aiden semakin penasaran. "Emangnya kenapa?" tanya Aiden terus menatap gadis yang saat ini tengah memandangi langit malam. "Aku kotor dan tidak berharga lagi sebagai seorang wanita," ucap Jaskia lirih. Air mata kembali menetes dari sudut mata gadis cantik itu. Aiden membuang napas kasar. Pemuda itu sudah dapat menebak apa yang terjadi pada Jaskia. Namun ia juga tidak ingin memponis gadis itu karena setiap manusia memiliki jalan hidup dan juga pemikiran yang berbeda. "Jika kau merasa dirimu kotor, bersihkanlah, bukan malah mengakhiri hidup sebelum memperbaiki semuanya," ucap Aiden bangkit dari duduknya dan beranjak pergi meninggalkan Jaskia yang masih termenung mendengar perkataan pemuda itu. "Tuhan, apakah aku masih pantas untuk bertobat?" kata batin Jaskia. Gadis itu kembali menatap ke arah langit. Ia teringat apa yang baru saja dikatakan oleh Aiden. Harusnya ia berpikir jernih dengan memperbaiki diri, bukan malah mencoba mengakhiri hidupnya yang memang sudah salah. Jaskia pun akhirnya meninggalkan atap gedung asrama dan kembali menuju kamarnya. Ia bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gadis asal Indonesia itu memang seorang muslim, hanya saja pergaulan bebas di dunia luar telah mengubah gadis itu menjadi seorang yang sama sekali berbeda. Saat ini ia menyesali kebodohannya. Andai kata ia tidak bergaul dengan para pemuda yang berkelakuan berandal, mungkin kejadian malam kemarin tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Akan tetapi semua sudah terlambat, menyesal juga percuma dan tiada guna. Kini yang harus ia lakukan adalah memohon ampunan kepada Allah dan mencoba lebih memperbaiki diri untuk kedepannya. Aiden kembali ke dalam kamarnya setelah malam cukup larut. Pemuda itu tidak ingin lagi berurusan dengan Hongju yang sedari tadi terus saja meledeknya. Ia berharap teman sekamarnya itu telah terlelap ketika ia kembali ke kamar. "Dari mana saja kau?" tanya Hongju begitu Aiden membuka pintu. Aiden menarik napas. Harapannya ternyata tidak terwujud karena Hongju masih sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya. "Bukan urusanmu," jawab Aiden ketus. Pemuda itu segera merebahkan tubuh di atas kasur miliknya membiarkan Hongju yang masih sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya. "Tadi Jelin menelpon," ucap Hongju, memberitahu Aiden ada panggilan di ponselnya yang tertinggal di kamar. Aiden langsung meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja belajar. Pemuda itu melihat ada beberapa panggilan tak terjawab dari Jelin. Rupanya Hongju tidak menjawab panggilan dari adik kembarnya itu. "Mengapa tidak kau angkat?" tanya pemuda itu sembari melihat pesan yang dikirimkan oleh Jelin. Hongju mengangkat kedua bahunya. Pemuda itu memang tidak berniat untuk menjawab panggilan yang masuk ke dalam ponsel Aiden karena itu adalah privasi pemuda itu. Aiden hanya menggelengkan kepalanya. Ia kembali fokus pada layar ponselnya, membuka pesan yang berasal dari Jelin. Namun entah apa yang dikirimkan oleh adik perempuannya itu membuat Aiden membelalakan matanya dan menggeretakkan giginya. Mengapa tidak kau angkat?" tanya pemuda itu sembari melihat pesan yang dikirimkan oleh Jelin.
Matanya membelalak lebar saat ia membuka pesan yang dikirimkan oleh adik kembarannya tersebut. Pemuda itu juga menggeretakkan giginya menahan amarah. Aiden segera menekan nomor Jelin untuk menghubungi gadis itu, namun tidak ada jawaban dari adik kembarnya tersebut. Ia masih terus mengulang untuk menghubungi Jelin, tapi lagi-lagi gadis itu cantik itu tidak menjawab panggilan telepon dari kakaknya tersebut. "Bisa kau tolong aku?" tanya Aiden kepada Hongju yang masih sibuk dengan tugas kuliahnya. "Tolong apa?" Hongju balik bertanya, memutar tubuhnya menatap teman sekamarnya tersebut. "Hubungi Soah, katakan padanya aku ingin bicara dengan Jelin," jawab Aiden meminta Hongju untuk menghubungi sepupunya karena ia tidak memiliki nomor telepon gadis itu. Aiden sengaja mengatakan secara jelas tentang maksudnya menghubungi Soah agar Hongju tidak berpikir yang macam-macam. Hongju mengabulkan permintaan Aiden. Pemuda itu segera menghubungi Soah seperti keinginan Aiden. "Halo, ada apa?" tanya Soah sembari menguap. Kantuk telah menyerang matanya karena sudah hampir tengah malam. "Katakan pada Jelin untuk mengangkat telepon dari Aiden," jawab Hongju, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teman sekamarnya itu. Tapi Soah melongok ke arah tempat tidur gadis yang tengah mereka bicarakan tersebut. Jelin telah terlelap dalam mimpinya, jawab Soah begitu melihat Jelin tampak pulas. "Jelin sudah tidur," Hongju berkata kepada Aiden yang kini tengah menunggu laporan darinya. Aiden pun mengancungkan jempolnya ke arah Hongju, kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan segera memejamkan mata. "Baik, terima kasih," ucap Hongju yang kemudian segera mematikan panggilan teleponnya. Di hotel tempat Louis berada, ponsel pemuda itu berdering. Ia melirik sekilas siapa di penelpon itu. Perbedaan waktu 5 jam membuat saat ini di New York masih pukul 7 malam. Louis membiarkan ponselnya terus berdering tanpa berniat untuk mengangkat panggilan dari Bella. "Mengapa tidak kau angkat?" tanya Juan yang saat ini masih sibuk dengan game di ponselnya. Ia merasa terganggu karena deringan ponsel milik Louis. "Malas," jawab Louis acuh. Pemuda itu segera menonaktifkan ponsel miliknya, kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur yang sama dengan Juan. Malam ini mereka menginap di hotel milik keluarga Pratama. Awalnya Juan ingin memberikan kamar sendiri untuk Louis, namun pemuda itu menolak. Louis merasa segan karena keluarga Pratama, terlebih Juan telah banyak membantunya. Untuk itu, Louis tidak ingin lebih merepotkan lagi. "Siapa memang?" tanya Juan masih berfokus pada ponselnya. "Bukan orang yang penting," jawab Louis. Ia tidak ingin Juan tahu bahwa yang menghubunginya adalah Bella. Ia takut anak laki-laki itu akan salah paham dan berpikir tidak-tidak. Saat ini ia telah menutup pintu hatinya hanya untuk satu nama, yaitu Jelin Jakesia Pratama, dan tidak akan ada nama lain yang akan menggeser posisi ratu di hati Louis. Pagi hari, Aiden kembali menghubungi Jelin. Pemuda itu masih penasaran tentang bagaimana adik kembarnya tersebut mendapatkan foto-foto yang semalam ia kirimkan. "Dari mana kau mendapatkan foto-foto tersebut?" tanya Aiden begitu Jelin mengangkat telepon darinya. Pemuda itu bahkan tidak menyapa sang adik yang saat ini masih berbaring malas di atas tempat tidur. Hari ini adalah hari libur, jadi Jelin masih ingin menikmati waktunya sebelum nanti siang ia ada janji dengan Louis yang saat ini telah resmi menjadi kekasihnya. "Ada nomor tidak dikenal yang mengirimkan padaku," jawab Jelin setengah menguap karena gadis itu masih mengantuk rupanya. "Cepat kirimkan nomornya sekarang biar aku periksa," perintah Aiden dan langsung segera memutuskan sambungan telepon mereka. Jelin hanya dapat menggeleng tak berdaya. Kakaknya bahkan tidak menanyakan kabar darinya. Mungkin bagi Aiden ia tidak lebih penting dari foto yang telah ia kirimkan semalam. Jujur, Jelin juga merasa bingung mengapa orang tersebut mengirim kepada dirinya dan bukan langsung kepada sang kakak. Ia juga heran bagaimana sang pengirim dapat mengetahui nomor ponselnya. Akan tetapi, semua pertanyaan itu tidak dapat ia jawab. Jelin dengan segera membagikan kepada Aiden nomor yang telah mengirimkannya pesan semalam. Selesai menuruti perintah sang kakak, Jelin kembali memejamkan matanya karena hari ini masih terlalu pagi sehingga gadis itu masih ingin memanjakan diri di atas tempat tidur di apartemen Fabian. Sang ayah telah tiba di Oxford begitu mengetahui dari asisten rumah tangganya bahwa putranya itu tengah menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan.
"Apa yang kau lakukan?" tanya Pelu kepada putranya tersebut. Melihat keadaan kamar apartemen yang begitu berantakan dengan botol-botol minuman keras berserakan di lantai, pria itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka sang anak melakukan hal seperti ini pada usia yang masih sangat belia. Dahulu seumuran Fabian, ia sudah sibuk berkutat dengan pekerjaan menjadi model sekaligus seorang penyanyi, membuat dirinya harus menjauhi hal-hal seperti yang terjadi pada putranya. Fabian tidak menjawab, kepalanya terasa berat. Pemuda itu mencoba untuk bangkit dari duduknya. Ia berjalan sempoyongan ke arah ranjang lalu merebahkan dirinya di atas kasur tanpa menghiraukan kedatangan sang ayah. Pelu menggelengkan kepalanya melihat tingkah Fabian selama ini. Pemuda itu terlalu dimanja sehingga membuatnya besar kepala, bahkan tidak menghargai Pelu sebagai ayahnya. "Jika kau masih berkelakuan seperti ini, Papa akan memulangkanmu ke Madrid," tukas Pelu mengancam Fabian, membuat pemuda itu langsung terbangun dari tidurnya. "Jangan Papa, aku ingin melanjutkan kuliahku di sini," pinta Fabian memohon kepada sang ayah. Ia tidak rela jika harus kembali ke Spanyol dan berjauhan dengan Jelin. Walau gadis itu telah menolak pernyataan cintanya, tapi setidaknya ia masih bisa bersahabat dengan Jelin. Fabian tidak ingin menjauhi gadis itu. Ia ingin pertemanan mereka tetap berjalan walaupun kini Jelin telah memiliki seorang kekasih. "Baiklah, tapi kau harus janji hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi," ucap Pelu memberikan syarat yang harus dipatuhi oleh Fabian. Pemuda berusia 20 tahun itu pun mengangguk setuju atas syarat yang diajukan oleh sang ayah. Ini adalah pertama sekaligus terakhir kalinya ia berbuat seperti ini. Tidak ada lain waktu lagi untuk mengulangi hal yang dibenci oleh sang ayah. "Cepat bersihkan dirimu, Papa tunggu di meja makan," ujar Pelu. Kemudian berlalu pergi dari kamar putranya tersebut. Bersambung.